my channel Cicak Dua Kaki. Kembali lagi bersama gua Tora yang akan menemani teman-teman K-popers semua untuk membedah secara tuntas K-pop ataupun yang lagi ramai diperbincangkan oleh para netizen. Karena pada kesempatan kali ini gua akan menyampaikan dua K-pop hot news update yang lagi ramai diperbincangkan oleh para K-popers. Tapi sebelum gue menyampaikan update tersebut, ada dua hal utama yang selalu gue ingetin kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel Jejak Dua Kaki. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, taati protokol pencegahan COVID-19, serta tetaplah berarti untuk hidup lo dan tetaplah melangkah apapun yang terjadi, karena langkahmu hari ini adalah ceritamu esok hari. Oke guys, nggak perlu lama-lama ya. Jadi kita langsung bahas aja isu yang lagi hangat diperbincangkan oleh para K-popers. Nah, kabar ini datang dari G-Idol karena kita tahu bahwa di tahun 2020 kemarin ada salah satu member yang hiatus karena dia ini diduga melakukan bully terhadap teman sekolahnya ketika dia masih di masa sekolah ya. Nah, maka dari itu ini tahun 2020 tuh antara agensi ini melakukan penyelidikan atau mungkin menunggu bukti lebih banyak lagi untuk mengambil tindakan lebih lanjut, dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2021 ini itu diputuskan bahwa salah satu member yaitu Sojin dikeluarkan atau tidak lagi tergabung menjadi member dari G-Idol. Nah, agensi Cube Entertainment ini itu sudah menyatakan bahwa dia mengeluarkan dan menyatakan dia sudah tidak tergabung di G-Idol, dan dia memohon maaf atas kekhawatiran serta kegaduhan yang ditimbulkan selama 1 tahun kurang lebih lah ya. Nah, jadi dia mengatakan juga mulai hari ini, maksudnya tanggal 14 itu, dia akan memberitahu bahwa Sojin itu sudah tidak tergabung. Tapi dia menyampaikannya sih sudah memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Tetapi kalau menurut gua sih nggak mungkin ya kalau member yang dia nggak ada masalah atau apa, tapi dia mengundurkan diri. Dan tapi yang ini itu dia gosipnya itu dia dikeluarkan. Nah, akhirnya anggotanya kan sekarang menjadi 5 nih. Nah, dari 5 ini diharapkan dia benar-benar bisa produktif, benar-benar bisa memberikan produktivitas di bidang musik yang mumpuni ataupun yang berkualitas serta memenuhi ekspektasi para penggemar G-Idol. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya tadi ya, bahwa di semasa sekolahnya Sojin ini dia diduga melakukan bully terhadap teman sekolahnya. Nah, meskipun kasus ini sudah mulai diselidiki selama 1 tahun sejak 2020 ya, walaupun tindakannya baru diambil tahun ini, tetapi harapannya kalau memang benar-benar itu terjadi, gue sih berharap semoga kedua belah pihak mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea sana. Dan yang menjadi korban ini rada-rada mengejutkan karena dia saat ini menjadi aktris di Korea, yaitu So Shin E. Nah, jadi rada complicated ya, kenapa kok jadi semacam kebetulan seperti ini. Dan saya yakin ketika memang itu beneran terjadi, kasusnya ini pasti akan sangat panas untuk menjadi perdebatan antara banyak pihak. Nah, baru-baru ini guys, ini lagi rame muncul petisi yang dikeluarkan oleh para penggemar Sojin serta G-Idol ya. Nah, petisi ini sudah ditandatangani kurang lebih 60.000 orang. Nah, ini cukup banyak kan yang sudah menandatangani petisi tersebut. Intinya petisi itu meminta bahwa Sojin harus dikembalikan ke G-Idol karena tuduhan ini dianggap sebagai tuduhan palsu. Ya, ini merujuk bahwa buktinya kurang kuat menurut para penggemar ya yang dilayangkan oleh So Shin E. Nah, petisi itu juga menyatakan G-Idol itu harus tetap beranggotakan 6 orang. Nah, mereka juga meminta penjelasan terhadap Cube Entertainment terkait didebaknya atau ditendangnya Sojin dari G-Idol. Nah, mereka tidak mau tahu bahwa tidak boleh ada tindakan yang tiba-tiba seperti itu mengeluarkan member dari G-Idol, tetapi tuduhannya ini masih dianggap sangat lemah. Jadi kayak
masih kontroversi ya. Ada pihak yang yakin bahwa Sojin benar-benar melakukan aksi bully tersebut, tetapi para penggemar tidak yakin karena mereka tidak menemukan atau tidak mendapatkan bukti yang kuat terhadap kasus yang diarahkan kepada Sojin. Kita tunggu aja kelanjutan dari kasus tersebut. Semoga saja kalau memang benar-benar itu terjadi, kedua belah pihak mendapatkan keadilan, dan kalau memang tidak terjadi, semoga karir dari Sojin serta nama baiknya kembali pulih seperti sedia kala. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kabar kedua selanjutnya guys, itu datang dari salah satu peserta Girls Planet 999, yaitu Eugene CLC. Nah, di klip review kedua yang akan tayang selanjutnya, dia tampak terlihat sedih dan menangis karena dia mengungkapkan untuk kelanjutan nasib grup lamanya, karena ini sudah nggak ada kayak kejelasan ya terkait nasibnya akan comeback lagi atau enggak. Bahkan rumornya sih ini memang bakal dibubarkan atau mungkin sudah tidak akan comeback lagi ya. Nah, pada episode terbaru Mnet tersebut, yaitu Girls Planet 999, Eugene menangis ketika dia buka suara tentang promosi CLC dengan menyatakan label kami yaitu Cube Entertainment mengatakan tim kami tidak akan memiliki aktivitas lagi. Padahal aku benar-benar memberikan segalanya untuk CLC. Konsep kami adalah gaya gadis yang tangguh. Jadi aku merasa seperti tidak terlihat di atas panggung. Aku masih ingin bernyanyi melalui acara ini. Aku ingin memamerkan pesona dan sisi berbeda dari diriku. Aku tahu aku bisa melakukannya. Nah, itu pernyataan dari Eugene pada klip review tersebut. Ya memang sedih sih isinya karena dia menyayangkan kenapa sih kok CLC sudah tidak bisa lagi atau tidak memungkinkan comeback menurut entertainment yang selama ini menaungi CLC. Dan para penggemar ini berharap Eugene mendapatkan keadilan dan dia benar-benar ditempatkan sesuai dengan kualitasnya dia, bukan justru disejajarkan dengan trendy-trendy lain yang mungkin secara kualitas belum bisa mumpuni atau mungkin belum bisa mensejajari si Eugene ya. Nah, penggemar juga berharap bahwa mereka bisa mewujudkan keinginan dari Eugene untuk tetap bisa bernyanyi. Dan waktu gua research terkait Girls Planet 999, Eugene ini berada di peringkat 6 maksudnya dari Planet Top 9 ya. Jadi kayak ada dipilih 9 besar dan Eugene saat ini berada di peringkat 6. Nah, gua sih berharap Eugene akan masuk ke jajaran line up atau peserta akhir yang akan debut di bawah naungan Girls Planet 999. Nah, itu tadi K-pop update yang bisa gue sampaikan. Pada kali ini gue bisa menyampaikan update hanya 2 karena memang yang lagi panas atau yang lagi ramai diperbincangkan menurut gue itu tadi. Dan kalau kalian ada pendapat atau ada masukan terkait apa yang bisa gue bahas, kalian bisa masukkan ke dalam kolom komentar channel Jejak Dua Kaki, nanti akan gue bahas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tentunya subscribe ya. See you for the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.